Ini baik. Ini beneran bapak-bapak. Dia izin ini bawa rombongan sirkus ini. Iya, dan jagoan-jagoan ini. Ada yang mau disimpan parcelnya. Dia satu saja. Baru bos kali. Saya izin beliau sementara ada sementara untuk rapat food corporate. Beliau ketua aja ya. Mana-mana sih Pak. Sudah penyambutan, yang pegawai negeri yang prestasi dari reward Pak. Iya, nanti kita akan prestasi ASN berprestasi. Ya, kira-kira caranya apa rewardnya? Reward itu nggak punya apa-apa sih. Paling kita sertifikat. Kalau uang tidak perlu Bapak, tapi penghargaan harga macam saya pernah ikut lomba inovasi ASN inovatif. Ini nanti yang juara kita kasih piagamnya dia. Pacara Woodcourt sudah jadi satu rangkaian. Ibu Ira ini. Jadi kita juara ya kita panggil di apel kopi di mana gitu. Kalau macam di Kemenpan itu kan ada yang untuk ASN, ada khusus memang yang pejabat tingginya dia punya inovasi, dia dipresentasi juga mau begini sendiri. Jadi memang dipanggil langsung ke sana Pak. Di samping itu masuk kayak itu. Karena ini gubernur belum punya staff, kalau bisa pacara kopi Pak Gubernur ya pimpin semua. Gubernur ya terangkan piagam buat para pemenang itu cuma tapi pasti aja tidak menghadiri dia bukan biru bupati yang ya. Tapi dia menghadiri itu juara-juara ini yang menyerahkan itu segala pelajar nanti. Nanti ke Iwan dong. Iya, ya itu ada. Bedanya Indonesia Pak. Untuk bergerak. Kayaknya belum. Oh, kayaknya belum. Siapa yang Masih tunggu saya Pak. Masih di kopi. Oh iya, saya kira lupa. Ini sampai tukang fotonya juga ahli IT semua ya. ini bagian ini Pak, di medianya Pak, bagian koordinat. Foto-foto kita dulu Pak. Kita punya hasil foto Pak. Masih di situ Herul yang menunjuk. Saya kalau ketemu bersama Bapak. Itu kalau hasil Komunitas menjadi ketua. Tekniknya gimana gitu ya Pak ya? Laporan semua dokumentasi. Ini Pak Abur Pak. Bapak gimana nih? Ya. Bapak siapa ya? Di Payung Pak. Sehat-sehat Pak Abur dulu ada di dan foto tidak kirim ke kita ini. Foto tidak kirim ke kita. Betul, nanti lupa. Nanti oke nanti kirim. Atau lupa. Bahkan tidak sadar lo dihapus. Atau pakai positif begini ya. Positif saya di komen apa lagi? Iya itu lah Pak. Ini harus masukkan di info kejadian ini. Oke. Kesejahteraan kenapa tadi ketua jam berapa? Sore Jam 2 tadi. jam 2 dia lewat tidak dapat Di ruangan. sudah
Baca-baca. Punya apa? Punya penuh lah. Ya, ini seperti penuh ada baru lagi tambah. Bisa tutup. Bisa ini. Tapi Agak lama tuh. Berarti berapa menit masih direktur baca sih? Tidak, ini. Oke, WA belum ada masih apa tuh? WA tidak. Berapa menit? 6 giga. Iya, future. Kalau ayo Cuma 4,7 mega. Oh gitu. 4,7 saja bro. 4,7 saja. Videonya yang besar itu. Video kayaknya tidak pakai video. Dapat contohnya saja. Videonya ada Pak di Facebook. Data jelas semua jadi. Oke. Semuanya. Yang ini. Dulu. Ya. Ini aja. Iya. Oh. Kita mulai saja, Bapak Ibu. Bapak maksudnya, kita mulai saja. Selamat sore. Ya, kita sudah masuk di tahap penilaian untuk penyajiannya dan serta diskusi tanya jawab dengan para dewan juri. Saya beri waktu 15 menit untuk tim bisa menyampaikan apa program yang diusulkan dalam lomba ini. Silakan Pak, sudah Terima kasih atas waktunya kepada kami untuk mempresentasikan inovasi dari Dinas Kominfo. Ya, saya langsung saja mohon izin Bapak Asisten, para juri. Jadi inovasi yang kami ambil yang kami ajukan untuk dijadikan buat presentasi saat ini adalah dengan judul e-akses layanan internet bagi pegawai di Bupemda Kabupaten Merauke, yang minggu lalu juga sudah ada kalian pandang dari juri, kita sempat ada ngobrol-ngobrol dari sini. Kalau menyampaikan lagi, jadi e-akses ini adalah aplikasi manajemen user hotspot yang terpusat khusus untuk pegawai lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan sebagai layanan internet gratis yang diberikan kepada pegawai lingkup pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Mas bisa gini kok. Ini layanan ini dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Saat ini kita lakukan dan dijalankan dari semua UPD yang ada di Kabupaten Merauke, distrik dan kampung-kampung yang sudah ada jaringan-jaringan yang dipasang. Dan tujuan dari adanya layanan ini adalah di sini yang pertama memberikan layanan internet yang gratis, yang kedua membantu dalam pelayanan publik kepada masyarakat, yang ketiga membuka aktivitas telekomunikasi bagi pegawai yang berada pada wilayah kerja yang belum terdapat jaringan telekomunikasi, yang keempat pelayanan pada OPD penghasil PAD dengan menggunakan jaringan e-akses, diantaranya di Bapenda dan OPD-OPD yang terkait dari pelayanan PAD yang menyangkut dengan PAD dengan menggunakan jaringan yang ada yang dibuat dari Dinas Kominfo dalam hal ini e-akses. Dan juga di sini keunggulannya juga untuk bisa mengurangi beban anggaran pada OPD terkait pengadaan bandwidth pada jaringan. Jadi tidak ada membebani anggaran lagi untuk OPD untuk membuat jaringan-jaringan tambahan. Jadi kita sudah memberikan fasilitas yang disiapkan terkait jaringan internet gratis pada OPD-OPD. Lanjut.
Nah, di sini ada 93 titik pemasangan yang tersebar di seluruh SKPD, distrik maupun kampung. Ini ada petanya. Itu semua distrik-distrik itu yang terdapat jaringan-jaringan yang sudah dipasang terkait jaringan e-akses ini. Lanjut. Ya, ini ada di sekretariat daerah, ada di badan-badan, dinas, RSUD, distrik, dan kampung-kampung. Lanjut. Nah, sekretariat daerah ini ada terdiri dari ini semua bagian, semua ada 8 bagian, itu semua sudah terintegrasi dengan jaringan e-akses. Lanjut. Nah, ini ada perangkat badan, semua badan juga sudah terintegrasi dengan e-akses. Lanjut. Dinas semua dengan dinas di Kabupaten Merauke semua juga sudah terakses dengan jaringan internet e-akses. Garis. Dinas perumahan rakyat dan kawasan perumahan. Bapak itu ada perpindahan posisi ya gedungnya, makanya kita ini karena ada perbedaan waktu karena apa namanya dari PU ke perumahan rakyat itu, jadi kita kasih konsep. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ini masih di lanjut. Ini ada RSUD, ini ada rumah sakit umum daerah, puskesmas MOPA, puskesmas Okaba, puskesmas wilayah, Kaptel, Ngupi, puskesmas Jawimo, puskesmas Jawit, lanjut. Nah, untuk distrik Merauke-nya nih ada kantor distrik Merauke, kelurahannya Kelurahan Mandala, Muli, PT Brawijaya, Lingkaran Libra, itu ada di Lingkaran Libra juga jaringan e-akses. Taman Mandala, di Gedung Negara, Kampung Wasul, Kampung Nasib. Dan distrik Nokendera ini di kantor distriknya dan kampung Kemenang. Lanjut. Ini nama distriknya yang sudah ada jaringan itu, distrik Malim, Kampung Gemande, Kampung Kagursi, Kampung Unggari, dan Kampung Padang Raja ini pun ada di dengan distrik Okaba di kantor distriknya, Kampung Wambi, Kampung Sanggase, Kampung Induk Merah. Lanjut. Ini di distrik Kurik, di kantor distriknya, di SMA Negeri 1 Kurik, di Kampung Kaliki. Cuma Kampung Kaliki kemarin yang ada persoalan yang jaringan dia punya tower patah itu, tapi sudah nanti ditindaklanjuti untuk tahun depan. Ini Kampung Harapan Makmur di kantor distriknya. Kampung Tambat. Lanjut. Ini Kampung Wayau, Bas, sama SMP Negeri Wayau. Di SMP juga sudah ada pasang e-akses. Lanjut. Distrik Tubang, itu di Kampung Yowit, di rumah Bapak Tundru, APMS, Kampung Dodalim ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di Kampung Tubang. Lanjut. Distrik Imam, ini ada Kampung Mampu, Kampung Batu Merah, di Batu Merah juga. Lanjut. Di Kaptel, Kampung Kaniskobat. Lanjut. Di distrik Jawa, di Kampung Bebiker. Lanjut. Di distrik Sota dan distrik Sota di kantor distriknya dan Kampung Sorai. Lanjut. Di distrik Legobel ada di Kampung Kuel. Lanjut. Di distrik Kampung ini, distrik Muting di kantor distriknya, distrik Kulilin di kantor distrik Nguti di puskesmas Nguti, di distrik Semangga di kantor distrik Jegebok pusatnya di kantor distrik Tabolji. Sementara sekarang dalam pekerjaan. Lanjut. Itu untuk tower jaringan. Nah, ini dokumentasi pemasangan tower yang ada di salah satu titik yang dipasang untuk jaringan ya, ini sampel-sampel. Lanjut. Ya, ini total penggunaan pegawai ASN sesuai dengan data grafiknya sudah 58%, pengguna jaringan e-akses, pegawai penuh 34%, pegawai kontrak 5%, siswa magang 3% sampai saat ini. Lanjut. Nah, ini tata cara pendaftaran akunnya, pendaftaran online dari instansi atau kampung, tersedia jaringan Pemda, terkoneksi ke jaringan WiFi Pemda, masuk melalui aplikasi dan di data sesuai dengan prosedur data yang sudah
tentukan dari Kominfo, diverifikasi, dan setelah diverifikasi sesuai dengan data prosedur, maka diberikan akun yang sudah jadi. Lanjut. Tata cara pendaftaran akun seperti ini, daftar online datang ke Dinas Kominfo, didata, dan setelah didata, diberikan akun. Lanjut. Ini layanan customer service. Apabila terjadi kendala dalam pendaftaran akun atau ada masalah dengan akun internet, Pemda bisa menghubungi layanan customer service dan pesan akan diproses dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam karena bisa diakses lewat Android. Jadi di rumah pun kami siap untuk melayani. Terima kasih atas presentasi yang kami dari Kominfo sampaikan terkait inovasi akses. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami saran dan masukan kami. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan teman-teman dari Kominfo, kita diskusi aja ya. Ya. Terkait akses ini, sebenarnya layanan inovasinya itu seperti apa? Kalau yang saya lihat di sini, apakah ada aplikasi aksesnya atau kita cuma pasang networknya saja atau jaringannya saja dari apa menara-menara. Kita pasang menara itu atau ada inovasi yang lain. Ya, terima kasih izin. Jadi di sini saya membawa dulu kepada sesi Ego. Jadi nanti di sini kami memang kolaborasi. Jadi nanti untuk pertanyaan supaya membagi tugas saya serahkan kepada Dr. Baik. Izin Pak Ibu, berkaitan dengan tadi inovasi dari aplikasi e-akses, otomatis aplikasi e-akses ini dibangun berdasarkan itu ide. Pak Peru sama itu tahu waktu Pak Bro sama teman-teman kami ini waktu itu di Kominfo, kami ini bikin untuk buat jaringan ini mesti amburadul. Mau buat user password saja harus kita login lagi ke mikrotik dan lain-lain, harus input satu, harus kapasitas bandwidth-nya dan lain-lain. Lain-lain itu hanya bisa repot. Nah, makanya ada ide teman-teman dari termasuk Pak Nus dulu dan kawan-kawan dari Dinas Kominfo bekerja sama rekanan. Bagaimana sih kalau kita bisa membuat satu inovasi? Inovasinya itu supaya mempermudah namanya manajemen user. Kalau misalnya di hotel itu kita datang masuk otomatis, tapi kan terbatas. Dia cuma bisa menggunakan satu user, tapi dia tidak punya kapasitasnya terbatas. Kalau kita dengan aplikasi akses ini kita sudah mulai kembangkan bisa manajemen usernya berdasarkan tingkatannya, terus berdasarkan kapasitas bandwidth-nya, berdasarkan tempat wilayahnya. Hal ini mungkin terbatas karena kalau e-akses ini dia mengikuti perkembangan atau pembangunan jaringan internetnya, Pak. Jadi kalau misalnya saya bangunnya di kantor Bapeda, otomatis cuma di seputaran kantor Bapeda. Kalau misalnya tidak ada di dalam kantor Bapeda, otomatis kita tidak punya akses untuk e-akses ini aja. Begitu. Iya, begini. Sebenarnya begini kan, kita pasang menara ya, pasang perangkat dan lain-lain. Saya mau mengakses itu berarti kan saya mesti daftar dulu. Iya, benar. Kenapa tidak dibebaskan saja di maksudnya? Sudah terdaftar. Buat kalau kita di rumah ada di home kita bebas pakai semua. Seperti itu maksudnya. Tidak harus melalui e-akses. Karena e-akses itu kan hanya buat kita registrasi sebenarnya. Kalau yang saya lihat cuma registrasi untuk bahwa si A, dapat user ini untuk memakai fasilitas wifi ini, gitu kan? Iya. Seperti itu kan? Atau ada yang lain gitu? Sebenarnya begini Bapak, izin berkaitan dengan manajemen user dan tadi aplikasi sama jaringan, memang kita terkendala di Dinas Kominfo ini berkaitan dengan infrastrukturnya sama yang bidang TIC-nya aplikasi, infrastrukturnya. Yang hardware-nya ini dia berpisah antara software dan hardware, bidang layanannya. Jadi pembangunan untuk jaringannya sendiri, mereka memanage jaringan internetnya. Kami secara di bidang layanan itu lebih arah ke pengembangan aplikasinya, ke manajemen user tadi Pak. Nah kalau tadi Bapak tanya
kenapa tidak langsung otomatis dia bisa? Ini bisa Pak, sangat mungkin dimungkinkan model yang tadi saya bilang di hotel, tidak perlu kita login lagi, kenapa harus repot lagi. Awalnya sih dulu memang saya sempat sampaikan, tapi memang ada pertimbangan khusus Pak. Pertimbangan khusus itu dalam arti gini Pak, setiap pimpinan kan punya ide yang berbeda-beda, terus yang apa namanya berkaitan dengan untuk menentukan letak dia harus bisa langsung otomatis minta video dan lain-lain, itu kita kembalikan ke pimpinan Pak. Tapi kalau saya lebih dipermudah dengan tadi Pak, otomatis datang ke Jam Dinas Kominfo langsung otomatis. Memang kalau e-akses ini sebagai manajemen user untuk pendaftaran dan lain-lain, tapi kita bisa mengontrol Pak. Misalnya takutnya gini Pak, pada saat kita load-nya ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan itu Pak. Kadang kan malam-malam mereka datang, kadang duduk, jamnya saya ambil hotspotnya, passwordnya otomatis. Kita tidak bisa kontrol. Kadang kita kontrolnya lewat malam, lewat aplikasinya Pak. Jadi kita bisa kontrol, oh ini ada orang itu online terus dia download dan lain-lain. Nah itu kita biasanya kick dia gitu. Makanya untuk saat ini masih sebatas kita masih harus login. Tapi saya sudah sempat sampaikan dulu waktu masih zamannya Pak Diki, saya bilang Pak, kenapa tidak bikin macam IndiHome? Jadi kita bisa di mana saja kita mau, itu otomatis dia terhubung. Tapi saya rasa itu masukan yang baik Pak. Itu bukan masukan, tapi menurut saya itu masukan Pak. Iya. Oke. Berarti sekarang kalau misalkan saya mau daftar di situ, saya harus registrasi dulu ya. Siap. Registrasi, kan tadi buku yang tadi presentasi, kemudian nanti disetujui oleh adminnya dari Kominfo gitu ya. Benar. Nah itu baru saya bisa mengakses, begitu. Ya. Mengakses menggunakan jaringan itu ya, jaringan ini. Nah, misalkan saya daftar di sini, terus saya bisa akses di mana saja, bisa di Merauke misalkan yang sudah ada yang terhubung dengan jaringan tadi seperti bisa. Bisa Pak. Bisa. Jadi kalau misalnya saya daftarnya di dinas di kantor Bapeda, otomatis saya sampai di Kimam punya, Kimam juga yang ada terhubung dengan pembangunan jaringan internetnya bisa digunakan. Gitu. Artinya saya tidak perlu biaya lagi kan? Benar Pak. Betul. Jadi saya karena saya sudah daftar satu kali, sampai ke Kimam bisa kata nggak ada pusat datang ya. Iya. Tapi saya ke sana bisa gitu ya. Bisa. Yang ada tadi sesuai 93 titik tadi. Ya. Oke, jadi di situ bisa. Bisa Pak. Jadi kalau macam tadi Bapak bilang kenapa tidak bisa tidak dia yang tadi bisa tidak otomatis. Bisa saja tadi saya bilang, terus kami ada biasanya karena ada tambahan juga menuju untuk login cepat Pak. Gitu login cepat bisa ditambahkan, jadi otomatis yang sudah pernah terdaftar di login situ bisa langsung otomatis tinggal diklik saja tombolnya, dan login langsung otomatis. Satu lagi Bu ya. Terkait PAD ya, tadi kan di situ kita kan pakai gratis, tapi tadi di presentasinya bisa mendapatkan APBD untuk daerah dari mana? Jadi maksudnya untuk terkait PAD itu semua OPD yang berkaitan untuk yang pelayanan dengan menggunakan internet terkait PAD dengan aplikasi, jadi bisa menggunakan akses kita gitu. Semua OPD yang terkait yang pemungut PAD terkait dari dinas perhubungan, dari Bapenda, jadi mereka menggunakan jaringan akses kita dengan aplikasinya mereka. Jadi mereka tidak perlu pengadaan untuk bandwidth mereka lagi gitu. Jadi artinya aplikasi ini bukan menggunakan PAD buat pemerintah bukan ya? Tidak memberikan sebagai panjang tangan sebagai kita untuk pelayanan publik. Oke, begitu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada yang nyambung. Yang pertama untuk diakses ini ada masuk dalam program RPJMD untuk di Kominfo. Apakah masuk? Yang sebelumnya atau yang berikutnya Bu? Yang sekarang ini, Kalau aplikasinya ini kan dilaksanakan tadi sejak tahun 2000. Kalau yang RPJMD sebelumnya ada Bu? Ada. Kalau terkait yang di dalam sini untuk pembangunan jaringannya ada, tapi untuk pelatihannya juga ada. Jadi tidak sebatas itu pembangunannya saja, tapi kami dengan pembangunan e-akses ini kami setiap distrik dan kampung kami bikin pelatihan buat aparatnya. Ya, artinya ada di dalam RPJMD. Ada. Nah, ketercapaiannya sesuai dengan target dalam RPJMD atau tidak? Untuk saat ini kalau dia dari yang tadi 21 itu sudah tercapai Bu. Berapa? Kalau untuk pembangunannya belum Bu. Pembangunannya karena medannya yang berat, tapi kalau terkait aplikasi kami menyelesaikan dari
apa namanya pembangunan jaringan. Kalau misalnya jaringannya misalnya di distrik Wan itu dia belum ada pembangunannya, otomatis di akses di distrik Wan tidak terpenuhi begitu. Kami menyesuaikan dengan infrastrukturnya begitu. Macam distrik K2 dan distrik Konsuar yang baru itu karena memang distriknya baru, otomatis infrastrukturnya belum ada, jadi otomatis kita punya capaian kinerja untuk ke sana. Berarti kira-kira berapa persen Pak akan kinerjanya? Kalau ini sudah 80-90% bu kalau saya. Kalau untuk kampung belum keseluruhan. Kalau tadi 93 titik sudah datanya itu. Berarti kan ada ukurannya ya, sampai 93 titik itu sekian berapa sampai 93. Iya, benar bang. Nah, Tapi belum bisa Bapak menyimpulkan 93 titik itu kalau sudah menyentuh berapa persen? kalau untuk distriknya 3 distrik yang belum. Yang kalau saya dari 22 distrik, karena 2 kan baru, 1 yang distrik Wan itu memang karena jarak tetap dari distrik Kimam ke distrik Wan itu kita bangunnya itu sistemnya per apa ya, per tahap gitu, per stek gitu. Jadi kapasitas jaringan jarak udara untuk pembangunan jaringannya itu sekitar 40 kilo. Jadi artinya secara ukuran distrik, tadi kan penggunanya kan macam-macam, ada distrik, ada sekolah, ada kampung, puskesmas. Nah, itu kan berarti target penggunanya itu kan berbeda-beda. Ya kan Pak? Secara distrik nanti ada sekian persen, 93 titik. Ya toh? Lalu di level sekolah nanti ada berapa? Itu ada nggak planning atau grand design-nya program ini? Untuk ini, jadi untuk grand design-nya kita memang untuk secara grand design secara tertulis memang belum ada. Cuma untuk kita punya target itu memang semua yang sudah ada jaringan yang sudah ada power yang jaringan itu memang semua kalau bisa kita semua sudah di ini kan ditabungkan. Jadi sekarang lagi tahap untuk mengintegrasikan untuk semua kampung yang membutuhkan akses itu. Jadi kalau untuk target yang sekarang kalau untuk perkiraan sekitar 80%. Lalu yang berikutnya ini apa termasuk program prioritas di Diskominfo? Salah satunya program Termasuk program prioritas ya. Iya. Iya, oke baik. Jadi saya sudah cukup Pak, kemarin sudah cukup ya juga ketika datang, silakan Pak Ketua melanjutkan. Terima kasih. Gagasan inovasi baru ini dulu berawal dari Jadi kalau berawal dari mana Pak? Dulu kan waktu Pak izin Pak tadi, saya dulu Pak Nudi, kami waktu itu idenya tuh waktu itu PO untuk Pemda jaringan Pemda ini belum ada Pak. Sempat ada tapi putus tahun 2007 itu teman-teman berinisiatif bikin layanan sewa bandwidth sendiri Pak dengan cara macam model sewa internet. Nah dari cikal bakalnya itu sudah kami teman-teman bikin visa terus sewa lewat Artan, saya lupa namanya, bukan Telkom tapi kita bikin model warnet Pak. Kita kumpul uang terus kita swadaya teman-teman ini akhirnya timbullah ide itu teman-teman tahun 2000 setelah Pemda ini dia bangun jaringan juga ide untuk membuat jaringan untuk aplikasi akses ini daripada saat itu Pak kita kenapa setiap kita mau bikin user harus repot lagi harus buka masuk lagi mikrotik terus harus setting lagi satu-satu jadi kayaknya ribet baru setiap orang mau daftar dan lain-lain tidak secara terintegrasi. Kebetulan Pak Nogi sama Mas Agus kebetulan kita punya ketiga rekanan punya ide gimana kalau kita uji coba. Uji cobanya gini, dia bangun jaringan yang bekas-bekas saja Pak, tidak ada anggaran tahun 2000, saya lupa tahun 2015 itu Pak. Teman-teman dengan alat-alatan seadanya uji cobalah ke distrik Malin Pak. Tembaklah ke distrik Malin, pasanglah di situ mereka. Terus mereka pasang lagi di distrik Kokaba. tower pertama yang di Malin. Itu tower pertama itu di distrik Malin Pak. Kita pakai juga pakai punya. Iya. Waktu itu dari Domande distrik Malin juga itu
punya pemerintah pusat Pak, pemerintah provinsi. Kalau paling lama Nirkabel itu Pak. di Kecamatan ke Antar itu. Iya Bapak, Nirkabel itu Pak. Iya, itu dari tahun 2007 2008 dibangun. Nah, betul Pak. Terus akhirnya kita teman-teman uji coba pemasangan jaringan itu sampai ke beberapa semua swadaya, teman-teman dari waktu itu bidang informatika uji coba ternyata bisa sukses. Nah ini termasuk cikal bakalnya itu terbentuknya aplikasi e-akses ini sama Priospot Pak. Priospot itu hampir sama dengan e-akses, sama e-akses lebih kompleks, lebih kompatibel. Kalau Priospot lebih arah ke masyarakat Pak. Nah dari situ Pak Nugi suruh sampaikan ke teman-teman gimana kita ciptakan ide ini, kita bikin teman-teman supaya masyarakat ini tidak hanya masyarakat tapi pegawai itu kita bisa kontrol mengenai dia punya penggunaan user dan password. Nah akhirnya kita belum menganggarkan tahun 2016 uji coba sampai tahun 2018 baru dianggarkan. Gitu. Itu di kantor hanya sekitaran itu aja. Untuk Radiusnya jaringan berapa? radiusnya kalau untuk e-akses kita batasi Bapak. Kalau e-akses itu khusus ASN dan honor pegawai itu dia terbatas di lingkungan ruangan saja di seputar kantor. Kalau Priospot itu kita kasih luas karena bisa disetting saja cuma dari radius radio ini. Kalau mau dikasih perluas bisa, kalau dikasih e-akses ini bisa diperluas. bisa Pak, tapi dia tidak menggunakan e-akses, dia aplikasinya beda lagi. Gitu. Manajemen usernya pakai Ini saya terlalu banyak macam di kantor kuat saya itu setiap bagian dia punya apa ID beda-beda. Benar Bapak. Dia punya radionya beda-beda, tapi dulu saya sempat singgung, waktu itu masih namanya beda-beda, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya bilang, kenapa tidak digabung jadi satu macam di hotel-hotel gitu? Iya. Terus akhirnya diubah jadi satu, jadi kalau dari bawah ke atas dia tidak bisa. Gitu. Kira-kira bisa dibuat masuk di hotel tuh langsung buka langsung sudah masuk. Bisa sekali Pak. Itu cuma kebijakannya di pimpinan. Karena kalau saya sih otomatis bisa saja Pak. Karena itu pelayanan saya masuk bisa langsung. Betul Bapak. Itu kalau bilang bicara gitu saya sudah dari tahun 2012 buat 18 waktu pembuatan aplikasinya sudah idenya gitu. Hotel juga kan tidak semua hotel seperti itu, tapi ada hotel yang seperti itu kita masuk buka langsung masuk. Itu yang saya senang. Iya. Tapi ada kalau macam di izin kalau kita ikut yang memanfaatkan Kemenpar itu yang Priospot. Kalau Priospot memang ada menu khusus dia bikin login cepat. Jadi tinggal klik login cepat langsung otomatis dia langsung terhubung. Sempat saya sama Pak Adi kita bikin ide itu ini. Jadi kita mau bikin dari akses ini ada pakai sistem absensi. Jadi saya tinggal login dia otomatis kita sudah terabsensi di TVSKP. Sekarang dapat yang pemerintahan dan juga pembinaan masyarakat, terutama mungkin PAD atau itu apa? Prediksi dari publik terhadap yang di sini. Atau bukan dampak PAD atau dampak lain lah yang positif. Kalau untuk yang dampak positif dari e-akses ini, ya mereka lebih mempermudah dalam menggunakan jaringan internet. Jadi tidak perlu lagi dalam pelayanan harus kita berpikir lagi untuk persekusi data dan lain-lain. Jadi sudah ada ini jaringan yang sudah disediakan dari Kemenhub dalam hal ini yang langsung. Kalau di dinas itu yang di perkotaan ini kan tidak ada masalah. Ya. Itu kan sudah tersambung semua di akses ini. Kita masuk sudah bisa dengan kita punya ID masing-masing bisa buka. Semua ya dari pimpinan sampai staf sampai honorer itu bisa ya. Ya bisa. ID-nya kan sama. Terus kalau di kampung di distrik ini, kendalanya di mana? Masih ada kendala atau sudah tidak ada lagi? Kalau untuk kampung dan distrik sejauh ini semua yang ASN dengan tenaga honor yang ada di distrik-distrik yang melakukan untuk pembuatan akun itu selama ini tidak ada masalah. Cuma kendala kan biasa kalau jaringannya lagi trouble saja mereka biasa informasikan terkait cuaca ke apa nanti dari tim teknis yang Distrik terjauh di mana yang sudah terbuka? Gimana tahun ini terakhir Bapak? itu sudah. Kalau daerah Mutin jadi sudah Sudah Bapak. Jadi sudah Kenapa pegawai masih malas datang ke distrik? Ini lagi.
Harusnya itu Tapi mempengaruhi juga ya. betul Bapak. Kalau macam yang saya terakhir lihat itu waktu di Minggu tidak termasuk kemarin teman-teman di kapten. Justru memang karena lihat letak pemasangannya Pak. Kalau misalnya di kapten itu dia pemasangannya di Pustu, Skesmas, Di situ banyak pegawainya lebih Ngumpul di situ. ngumpul semua senang di semua Mas. Itu termasuk yang kapten. sambil gang-gang booster situ ya. Tapi kalau yang di distrik kapten tidak Bapak. Itu sudah dipasang memang ada sendiri. Kalau ngikuti dia pasang jadi puskesmas Pustu juga, Puskesmas, tapi dia tembaknya ke di kantor distrik. Gitu. Teman-teman bakalan ngumpul juga di situ Pak. Jadi kalau mau lihat secara langsung terkait PLT, kalau saya memang tidak terlalu kelihatan. Tapi dampaknya kita sebagai penggerak ini, menjadi contoh ini Kota Jaya Pak, di sebelah itu Bapenda ada mau launching Pak. Nah itu kita salah satu yang ya Giris Pak, itu salah satu yang Giris, betul Giris ya Pak. Itu salah satu yang kita yang mendorong jaringannya itu kita Pak. Jaringannya sama kayak aksesnya untuk launching dan maksudnya itu dari mendorongnya dari kita. Itu di pasar kita kalau dulu ada yang tadi Bapak bilang langsung otomatis kita kasih setting langsung. yang Jadi masyarakat itu belum. iya. Kalau yang langsung biasanya ke laptopnya. Kalau macam tadi izin kalau yang untuk mau kasih langsung otomatis seperti di hotel-hotel bisa sekali Pak. Itu tergantung kembali ke pimpinan. Karena kalau menurut saya ini izin kalau melihat dari kaca struktur kita punya organisasi dulu bidang infrastruktur itu ada bidang aplikasi sama hardware ya Jadi kalau kantor bupati itu bagus kalau itu supaya tamu datang juga langsung kantor akses. bisa Pak. Kalau ada yang itu sudah bisa Pak. Itu biasanya kita sudah khususnya sudah siapkan user passwordnya memang khusus tamu yang BPK dan lain sudah ada memang user macam Bapak langsung izin langsung otomatis bisa Pak. Tinggal nanti Bapak hubungi Pak Thomas saja Pak. Terus maintenance-nya bagaimana? Aplikasinya kalau tetap Ya semua aplikasi sampai dia apa itu aksesibilitasnya semua itu kan perlu dihapus. Iya. Itu bagaimana? Tergantung dari APBD atau mandiri atau mungkin ini ada hasilnya. Untuk maintenance yang selama ini memang dari APBD. Jadi itu karena rutin karena ini yang ketiga kita langsung kebetulan kita punya teknisi juga ada di sini, serta programmer juga ada di sini. Kita biasa langsung swap load. Kalau aplikasi dikasih honor semua itu yang iya, ada honornya. Kalau macam terkait aplikasi kita sendiri kelola dari bidang lain Pak. Jadi infrastruktur sendiri kita layanan aplikasinya sendiri Pak. Itu yang agak susah karena kalau di struktur organisasinya berbeda ini agak sedikit-sedikit ini. Ego-egonya ada Pak. Kalau macam di provinsi kan dia aplikasi infrastruktur TIC-nya sama aplikasinya dia gabung jadi satu. kira-kira daerah lain ada nggak yang sistem ada Dulu pernah kita ikut komunikasi yang tahun 2018 atau itu terkait yang ini Friosport yang mirip Pak. Friosport itu sih induknya dari sini akses nih Pak. Itu belum ada aplikasi yang bisa memanage ini. Memang ada mirip-mirip tapi tidak seperti kita. Cuma kita kan lebih arah waktu Friosport itu ke masyarakat Pak. Jadi makanya orang-orang yang dari pusat itu mereka kaget. Kenapa Telkom belum sampai ke pelosok-pelosok, kita sudah di Dinas Kominfo sudah masuk ke pelosok-pelosok. Nah, gitu. maksud saya itu dinas lain, kabupaten lain ada nggak yang punya? Kalau sekarang sudah ada Bapak. Dari mana? Iya. Saya belum tahu Pak, tapi yang jelas macam Semarang itu sudah ada. Ini apa bedanya dengan itu yang program bakti kominfo itu ya? Apa delivery ada itu tekan tombolnya di Korem itu, Iya. mereka memberikan layanan wifi gratis di perbatasan buat TNI Polri yang tugas di sana. Beda Pak. Kalau macam itu kita cuma macam tadi Pak, login kita di hotel, login, langsung otomatis dia terkonek kita tadi di Indihome. Jadi Itu otomatis gratis katanya. itu Siapa yang bayar? juga, Pak. Kalau Itu hampir sama dari Bakti. yang bayar siapa kan? Yang gratis. Itu yang bayar dari Bakti Pak, Kementerian Kominfo. Jadi dia kontraknya misalnya berapa tahun, 3 atau 5 tahun. Makanya kalau dari kementerian dia sudah bangun jaringan itu, kita otomatis dari Kominfo geser ke tempat yang tidak ada ini. Ya, sudah. Terima kasih. Siapa? Ya, cukup Pak, cukup. Cukup. Ya.
Baik Bapak, ini kami sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasan. Selamat sore. Selamat Semakin meluas. Terima kasih atas masukan saran. Jadi kalau ASEAN ini Bu, ada pengembangannya nanti ke mungkin terkait absensi. Jadi kita ada rencana saya ada Pak Kadis nih, kita rencana mau pengembangan terkait absensi. Iya, itu yang penting. Iya, dan absensi itu. Jadi manajemen terkait jadi kita masuk kita tidak perlu absen untuk ini, kita bisa mungkin dengan cara berpakai versi Android. Tapi ketika dia keluar kan nggak bisa akses lagi. Itu berarti dia tidak absen. Dia tidak keluar dia. Banyak yang masuk absen, habis itu pulang. Itu hilang. Nah, kalau dia keluar berarti jaringan terputus, berarti dia Ya pulang. kan ada apa namanya historinya ya. Ya. Jadi kelihatan loh. Gitu. Jadi kita bisa mantau. Dia keluar dari punya HP bunyi. Ya. Jadi kalau sebenarnya Pak izin kemarin kan kita ada dulu Pak koordinasi terkait Sumedangnya ini bagus sekali Pak. Jadi dari Sumedang bisa memberikan aplikasi yang berkaitan dengan macam-macam. Mereka lomba inovasinya juga. Mereka tinggal sampaikan. Kalau memang mau ya bupatinya yang datang. Mereka mau gitu. Yang mau yuk. Ini kita jadi. Ya, terima kasih. Baru mau izin Bapak ini sudah selesai.